Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Dwi Arminto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul skripsi saya atau kerangka pikir dari judul skripsi saya. Yang pertama, orientasi pasar. Orientasi pasar adalah suatu pandangan, perspektif, atau budaya yang terlihat dari proses dan aktivitas perusahaan dalam menciptakan nilai tinggi bagi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Sebagai inti dari proses pemasaran, yaitu fokus pada kepuasan konsumen. Orientasi pasar merupakan alat ukur perilaku dan aktivitas implementasi konsep pemasaran. Perusahaan yang berorientasi pasar merupakan perusahaan yang mampu mengembangkan dan memahami lebih baik mengenai apa yang dibutuhkan konsumen sehingga dapat menciptakan customer value dan menciptakan strategi pasar dengan informasi kekuatan serta kelemahan pesaing. Orientasi pesaing berarti pemahaman yang dimiliki penjual dalam memahami kekuatan-kekuatan jangka pendek, kelemahan-kelemahan atau kapabilitas dan strategi jangka panjang baik dari pesaing utamanya saat ini maupun pesaing potensial utama. Selanjutnya, inovasi produk. Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, atau mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan pelayanan. Inovasi suatu produk ini bisa terjadi karena beberapa hal, di antaranya adalah adanya feedback dari pelanggan, kombinasi hal yang sebenarnya sudah ada, sehingga mendapatkan penemuan baru. Proses inovasi ini harus terus dilakukan sehingga produk menjadi terus berkembang, memiliki peningkatan sehingga mencapai kesempurnaan yang bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan inovasi produk: 1. Meningkatkan kualitas. Tujuan untuk melakukan inovasi baik dalam bidang apapun adalah untuk meningkatkan kualitas, termasuk juga berkaitan dengan barang. Nomor 2, memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan sebagai seorang manusia tentu akan selalu ada. Pelanggan akan terus menuntut pemilik usaha untuk memperbaiki agar semua kebutuhan pelanggan terpenuhi. Nomor 3, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Tujuan lain dalam melakukan inovasi produk adalah untuk menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Produk yang diberi inovasi memberikan fitur perkembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat. Selanjutnya adalah keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah jantung kinerja perusahaan di pasar yang kompetitif. Keunggulan bersaing adalah bagaimana perusahaan menempatkan strategi yang unggul dalam praktik operasionalnya. Keunggulan bersaing merupakan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan pesaing dalam kategori pasar yang sama. Sebuah keunggulan bersaing bertumbuh secara fundamental dari nilai yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi para pembelinya melebihi biaya yang digunakan untuk menciptakannya. Sederhananya, keunggulan bersaing adalah kemampuan dan kelebihan yang dimiliki perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya. Penjelasannya, dalam sektor usaha mikro, para pelaku usaha perlu mengenali dan memahami kondisi pasar serta strategi yang tepat untuk menentukan pasar yang sesuai. Selain itu, dibutuhkan keselarasan yang terbangun melalui inovasi produk. Namun, hal ini didukung oleh kemampuan pelaku UMKM untuk mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan bisnis yang dijalankannya untuk dapat bersaing dengan usaha pesaing, sehingga orientasi pasar yang dikolaborasikan dengan orientasi pesaing akan mempengaruhi peningkatan inovasi produk dalam bisnisnya yang pada akhirnya akan menciptakan keunggulan bersaing. Penelitian ini akan dilakukan pada para pelaku UMKM coffee shop
sampelnya 10-50 UMKM coffee shop di Kota Semarang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.